ke kampung ya Bu ya. Nah, ini Ibu poinnya adalah kita harus banget mengetahui kehamilan di awal bulan. Artinya di trimester 1 0 sampai 14 minggu itu harus USG untuk melihat kantong kehamilannya ada atau tidak, di mana, dalam rahim atau luar rahim, berkembang atau tidak. Buktinya ini, kita datang ke kampung, ibu tidak pernah periksa, hamil sudah 3 bulan, ternyata di 11 minggu tidak ada isinya. Kantong kehamilannya ada, tapi tidak ada perkembangan bayi di dalamnya. Artinya kehamilan kosong atau blephid ovum, ya. Kehamilannya tidak terjadi dengan sempurna, sehingga harusnya di umur 12 minggu ada bayinya, ada janinnya, ada detak jantung. Nah, ini tidak ada isinya, nggak ada isinya, ini cuma kantong aja dalam rahim. Harus diapain? Harus dikuret, ya. Ibu hamil anak berapa? Anak ke-6. Hamil anak ke-6. Usia ibu berapa sekarang? 33. Hamil anak ke-6. Anak pertama sampai ke-5 normal. Normal semua ya. Lahir di rumah semua. Lahir di rumah semua. Anak terakhir berapa tahun usianya? Sudah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Sekarang hamil lagi. Salah satunya penyebabnya biasanya karena pembentukan sperma sama sel telurnya, kromosomnya tidak baik di dalam. Jadi akhirnya terjadilah kehamilan yang tidak sempurna atau tidak berkembang bayinya di dalam. Jadi kehamilannya ada terus kantong, tapi nggak ada isinya. Jadi intinya Bu, harus saya kasih surat ke puskesmas untuk minta rujukan, ya, BPJS-nya. Kita rujukan, nanti ketemu saya di Poli besok di rumah sakit. Nanti kita rencanakan untuk kuret, dibuka dulu mulut rahimnya, dikasih obat nanti supaya mulut rahimnya terbuka ya, baru habis itu dikuret. Jadi nggak langsung dikuret, karena kalau langsung dikuret nanti terlalu kuat atau terlalu agresif, terlalu tajam, itu bisa menimbulkan perdarahan juga. Nggak bagus untuk ibu, di rahimnya juga tipis nanti dindingnya. Jadi supaya menghindari kondisi rahim yang tipis karena kuret, kita kasih obat dulu nanti untuk membuka mulut rahim beberapa jam sebelum tindakan kuret. Jadi udah keluar dulu jaringannya sebagian, baru kita kuret, dibius di ruang operasi. Jadi ibu nanti dibikin supaya setenang mungkin, insya Allah nggak lama setelah keluar jaringannya ibu bisa pulang. 2 jam setelah tindakan udah bisa pulang, ya. Jadi kita kasih surat dulu yang penting untuk dirujuk sama saya, suratnya ke puskesmas terdekat, ya. Puskesmas di sini Sekban ya. Iya toh, Sekban saya kasih surat. Nanti petugas di Sekban akan ngasih surat ke Poli, kita ketemu di Poli besok atau lusa, nggak ada masalah. Baru nanti kita rencanakan, ya. Jadi setelah ini apa yang harus dilakukan? Kalau ibu sudah tidak perlu hamil, anaknya sudah 5 berarti kan, pakailah KB. Masih mau hamil nggak? Berapa perempuan, berapa laki-laki? Laki-laki cuma 1. Oke, berarti ibu masih ada harapan pada anak laki. Nggak ada masalah, itu hati ibu. Tapi dijalankan kehamilannya. Jangan langsung hari ini dikuret, besok hamil. Atau bulan depan hamil, jangan. Jarakan dulu 3 bulan paling tidak, ya. 3 bulan minum asam folat dulu, vitamin. Apa tujuannya kita minum vitamin asam folat? Asam folat terbukti bisa menyuburkan rahim. Jadi supaya rahimnya subur dikasih vitamin, jadi kalau ada pembentukan nanti pembuahan sempurna terjadinya. 3 bulan sebelum kita program atau kita usahakan supaya nanti bisa kita kasih sedikit ilmu supaya ibu bisa hamil ya. Tentunya ada persiapan. Persiapan setelah kuret adalah 3 bulan jangan hamil dulu dengan minum asam folat teratur. Bisa ntar dapat di puskesmas gratis, di rumah sakit pun bisa saya kasih nanti pas pulang gratis, ya. Nggak ada masalah, ya. Oke? Nanti kita ngomong sama suaminya. Ada suami ada? Karena kalau suami datang kita ngobrol, ya. Atau kalau suami saya pulang nanti belum datang, ibu chat saya nanti. Ketemu di rumah sakit kita ngobrol sama suami, ya. Jadi nggak usah patah semangat, nggak usah kecil hati. Semua yang terjadi itu atas izin Allah, ya kan? Allah tahu ini yang terbaik. Mungkin belum saatnya sekarang, tapi ibu akan dikasih kemudahan di hal-hal lain nanti, termasuk hal berikutnya. Yang penting dipersiapkan. Oke Bu, ya. Lihat nih, kosong gini, lihat, ya. Nih, coba lihat di kamera sedikit. Ini rahim ada kantongnya, cuman nggak ada isinya. 11 minggu harusnya 11 minggu sudah ada lah kepala bayi, badan bayi, walaupun kecil detak jantung. Ini kosong melompong gini. Artinya kemana? Tidak terbentuk dengan sempurna. Dari kromosom atau pembuahannya yang terjadi masalah waktu itu mungkin, ya. Atau ibu kurang nutrisi, kurang vitamin, kurang asam folat. Banyak faktor-faktor yang bisa kita cari tahu sebetulnya dari hal-hal yang membuat ibu kenapa punya kehamilan kosong, ya. Anaknya terlalu sering punya anak, jaraknya terlalu dekat, bisa, tapi ibu bilang tadi terakhir 6 tahun kan? Oke. Nanti dipersiapkan aja, insya Allah ke depan lebih baik. Ini pelajaran, tapi jangan diambil negatifnya, ambil positifnya, supaya lebih persiapan dulu, jadi nanti hamil bisa sempurna. Ya, bisa apa nggak hamil lagi? Insya Allah bisa. Ya, yang penting berdoa, usaha kan? Kita sebagai manusia kan hanya bisa berdoa dan berusaha. Yang lain Allah yang menentukan. Ya.
Oke, bismillah, nanti ke rumah sakit ya. Alhamdulillah, ini berkahnya datang ke kampung-kampung, ke tempat yang susah untuk datang ke kota. Berkahnya adalah kita ketahuan masalah ibu. Nah, daripada ibu keluar ke kota, ke puskesmas, nanti ibu ke sana keluar biaya, ya kan? Kita datang ke sini, alhamdulillah gratis semuanya, ibu dapat pelayanan. Jadi harus mengupayakan sering datang ke kampung-kampung yang warganya susah untuk datang ke kota karena aksesnya. Tujuannya apa? Mencari masalah sebelum terjadi masalah. Jangan sampai ibu datang perdarahan. Kan bahaya. Ibu datang perdarahan hebat dari sini jauh. Malam-malam gimana kalau perdarahan? Nggak ada minyak. Johnson nggak ada tengah malam. Bahaya, bisa membahayakan ibunya. Ya. Jadi kita datang sebelum terjadi masalah. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah terus ya Bu ya, berkah buat ibu, berkah buat semua warga di sini ya. Insya Allah nanti ke depan nanti jangan lupa pemeriksaan kehamilan itu wajib di awal kehamilan. Di hamil muda ini yang tadi Ibu bilang itu paling penting periksa. Kenapa? Di situ kita bisa lihat di mana kantong kehamilannya. Bisa dipertahankan nggak? Apakah harus dihentikan atau bisa dipertahankan? Apakah ada indikasi untuk dikeluarkan karena kehamilan tidak berkembang atau janinnya meninggal? Nah, oke. Jadi jangan lupa next kehamilan begitu terlambat 1-2 bulan langsung periksa ya. Oke, dadah Dokter Amira dan warga di Pulau Panjang. Love you all.